Shalom jemaat Tuhan, puji Tuhan. Saat ini kita akan mulai ibadah Jumat Agung. Saya mengundang jemaat Tuhan dimanapun Bapak Ibu berada. Kita bersama-sama menyiapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan. Sungguh Kau ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan. Sungguh Kau ajaib, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Shalom, saudara-saudaraku yang kekasih. Kita berhimpun hari ini untuk mengingat kasih Tuhan kita, Yesus Kristus. Di dalam kasih, Ia telah rela mengorbankan dirinya sampai mati di kayu salib. Dengan jalan itu, Ia menanggung hukuman yang seharusnya menimpa kita, manusia yang berdosa. Oleh bilur-bilurnya, kita disembuhkan dari semua akibat dosa. Sehingga sekarang, oleh anugerahnya, kita dapat hidup berkemenangan serta menyongsong hari depan yang penuh harapan. Mari dengan hati yang penuh ucapan syukur kepada Tuhan, karena kasih-Nya yang mulia, kita beribadah kepada-Nya hari ini. Tuhan berkati kita. Semua kuasa, atas semua raja, atas semesta, segala ciptaannya, atas semua hikmah,
dan jalan manusia. Kau telah ada sebelumnya atas kerajaan yang berkuasa. Semua kejayaan di dalam dunia, atas semua harta kekayaan yang ada. Kau lebih dari segalanya. Disiksa dan disalibkan, bahkan mati, selamatkan hidupku. Betapa kau mengasihiku, lebih dari segalanya. Yesus, semua kuasa atas semua raja, atas semesta segala ciptaannya, atas semua hikmat dan jalan manusia. Kau telah ada sebelumnya atas kerajaan yang berkuasa. Semua kejayaan di dalam dunia, atas semua harta kekayaan yang ada. Kau lebih dari segalanya. Disiksa dan disalibkan, bahkan mati, selamatkan hidupku. Betapa kau mengasihiku, lebih dari segalanya. Disiksa dan disalibkan, bahkan mati, selamatkan hidupku. Betapa kau mengasihiku, lebih dari segalanya. Yesus, betapa kau mengasihiku, lebih dari segalanya. Oh, Saat ini Tuhan, kami masuk ke hadirat-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau telah melayakkan kami oleh kuasa darah-Mu Tuhan di atas kayu salib. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan kami Tuhan, Kau layakkanku menghampiri-Mu, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu
hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu Tuhan. Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Kau layakkan kami Tuhan menjadi anak-anak-Mu. Kami bersyukur Tuhan, sebab Kau begitu baik dalam hidup kami. Haleluya Yesus. Kau layakkan ku menghampirimu, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu, kuasa darah-Mu. Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan. Sungguh besar anugerah-Mu Tuhan. Besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu Tuhan, Kau layakkan kami. Kau jadikan kami Tuhan anak-anak-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Saat ini Tuhan, kami ingin lebih lagi Tuhan mengenal Engkau di dalam hidup kami. Karya-Mu luar biasa Yesus. Mataku melihat wajah, ku terkagum bila ku lihat hidup berkarya tangan. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku. Itulah karya-Mu, Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Bila kami buka mata kami Tuhan dan melihat karya-Mu yang luar biasa di dalam hidup kami terkagum. Buka mataku melihat wajah-Mu, ku terkagum
hidupku, karya tangan ku tersaksi karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu, beri kesempatan yang baru. Ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi. Dan kami ingin Tuhan, ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Sungguh tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Sebab kami dapat mengenal Engkau Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Berbicaralah Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Bapa. Terima kasih Yesus. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan. Jumat Agung ini kami bisa berkumpul kembali. Walaupun di dalam ibadah online Tuhan. Hari ini kami memperingati pengorbanan Tuhan di kayu salib. Lewat pengorbanan-Mu Tuhan. Maka keselamatan ini menjadi milik kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Saat ini kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan. Urapi hamba-Mu. Dan urapi setiap jemaat-jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah online ini Bapa. Sehingga sama-sama kami menikmati berkat, kasih, kuasa dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan. Hari ini Jumat Agung kita bersama-sama lagi berkumpul. Walaupun mungkin dalam situasi yang berbeda. Di dalam ibadah online ini Tuhan. Tapi hati kita senantiasa tertuju kepada Tuhan. Kita percaya di dalam perhimpunan kita, baik di rumah masing-masing, di situ Tuhan ada. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasih dalam kasih Tuhan. Mari bersama-sama kita membuka di dalam firman Tuhan kita. Di dalam 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-24. Saya akan bacanya dan Bapak Ibu Saudara sekalian akan menyimaknya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam. Tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya. Di kayu salib, tetapi kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya
kamu telah sembuh. Tema kita untuk hari atau Jumat Agung ini, itu salib Kristus. Di dalam 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang ke-23, mengisahkan bagaimana kejadian demi kejadian, penyiksaan demi penyiksaan yang dialami oleh Yesus. Ia dicaci maki, tetapi tidak dibalasnya. Yesus mengalami kesengsaraan dan akhirnya ia harus mati di kayu salib. Di Jumat Agung ini, semua orang percaya tertuju kepada salib. Sebab di atas kayu salib itu ada seorang yang tidak berdosa, tetapi harus disalib untuk menebus dosa manusia. Oleh karena itu saudara, dengan tema salib Kristus, kita akan sama-sama belajar. Kita akan sama-sama merenungkan dan mengimani kebenaran firman. Mengapa salib Kristus begitu sangat penting di dalam kehidupan orang percaya? Yang pertama, salib Kristus begitu sangat penting sebab salib Kristus berbicara tentang penderitaan. Di dalam Matius 25 ayat yang ke-56b berkata, lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Ketika Yesus ditangkap, semua murid-murid meninggalkan dia. Bahkan satu ketika, seorang perempuan berkata kepada salah seorang murid Kristus yang bernama Petrus, engkau juga akan bersama-sama dengan dia. Tetapi Petrus berkata, aku tidak kenal dia. Bapak Ibu, seorang guru, seorang pemimpin, ketika melihat bagaimana murid-muridnya, bagaimana pengikut-pengikutnya, ketika dia ditangkap, semua melarikan diri. Ada yang berkata, aku tidak kenal dia. Kalau kita dalam keadaan seperti itu, pasti kita akan sakit hati. Semua murid-murid meninggalkan dia. Tidak sampai di situ saudara. Yesus mengalami hujatan. Dia disiksa. Dia mengalami penyiksaan. Bahkan disalib. Yesus disamakan dengan seorang penjahat besar. Sehingga dia harus disalib. Dan orang yang disalib adalah orang pelaku kejahatan besar. Dan itu ditaruh ke pundak Yesus. Pada saat Yesus di kayu salib. Di dalam Matius pasal yang ke-27 di situ dia katakan. Dia berteriak, Eli, Eli, lama sabatani. Yang artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara-saudara, inilah puncak penderitaan Yesus. Saat itu Allah berpaling dari Yesus. Allah berdiam diri. Tidak ada jawaban. Mengapa saudara? Sebab hari itu ada suatu peristiwa besar yang sedang terjadi. Yang tidak dapat dilakukan oleh siapapun selain Yesus. Dia anak Allah yang sedang menanggung dosa saya. Yang sedang menanggung dosa saudara-saudara semua. Dan akhirnya dia berkata, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Itu kata Yesus. Saudara, saya mau katakan, tidak ada penebusan tanpa salib Kristus. Tidak ada penebusan. Tidak ada keselamatan tanpa salib Kristus. Oleh sebab itu, jangan sia-siakan pengorbanan Yesus. Yang kedua, salib Kristus itu begitu sangat penting. Sebab salib berbicara bahwa orang percaya harus pikul salib. Kalau mungkin kita pernah mendengar ada yang berkata seperti ini. Orang yang percaya itu, orang Kristen itu bebas dari pergumulan. Yang kedua mungkin kita ada mendengar bahwa orang percaya itu, oh dia pasti hidup makmur. Dia pasti hidup sejahtera. Saya mau katakan hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Bahwa setiap orang percaya harus pikul salib.
Setiap orang percaya akan mengalami pergumulan. Setiap orang percaya akan mengalami tantangan. Sebab firman Tuhan sudah berkata seperti itu. Matius 10 ayat 38 berkata, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku, kata Tuhan. Artinya apa? Bahwa setiap orang percaya pasti akan menghadapi tantangan, pasti akan mengalami pergumulan. Di dalam gereja kita, setiap orang yang akan dibaptis, saya selalu berkata, ketika kita mengambil keputusan untuk percaya kepada Tuhan, ketika kita mengambil keputusan untuk dibaptis, maka pada saat itu terjadi rapat besar. Iblis mengadakan pertemuan. Bagaikan di depan situ ada satu buah papan whiteboard yang besar. Mungkin saja namanya Timothy, saya pakai nama demikian. Kemudian ditulis Timothy. Kemudian Iblis berkata, tadinya ini Timothy teman kita, tetapi saat ini dia mau percaya kepada Tuhan. Maka saat ini dia musuh besar kita. Maka saat ini kita akan berusaha untuk menjatuhkan dia 24 jam loh. Kita akan mengalami banyak pergumulan. Kita akan mengalami banyak tantangan. Tetapi Tuhan tidak meninggalkan saudara. Tuhan tidak meninggalkan atau saudara berjalan sendiri. Tuhan tidak akan membiarkan saudara seperti yatim piatu. Tetapi yang dibutuhkan di dalam pergumulan itu, di dalam tantangan itu, mari berimanlah kepada Tuhan. Jangan kepada yang lain. Apa itu iman? Iman itu bagaimana kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Iman itu bagaimana kita berserah menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Dan iman itu bagaimana kita mau taat hanya kepada Tuhan. Yang ketiga, salib berbicara tentang suatu pengharapan. Salib berbicara tentang suatu pengharapan yang pasti. Ketika Yesus disalib, ketika Yesus mati, dikuburkan, apakah itu akhir dari segalanya? Tidak, Bapak Ibu Saudara sekalian. 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-17 sampai 20 dikatakan, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Ayat yang ke-20 dikatakan, tetapi yang benar bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang yang telah meninggal. Saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, salib berbicara tentang suatu pengharapan yang pasti, bukan mudah-mudahan. Kalau orang biasa berkata, bukan kaleng-kaleng saudara. Oleh karena itu tidak sia-sia kepercayaan kita. Mengapa? Sebab di dalam Yesus ada kepastian. Di dalam Yesus ada keselamatan. Di dalam Yesus ada jalan keluar. Dia sumber jawaban kita. Ibrani 2 ayat 18 berkata, sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Bapak Ibu, Yesus yang mati, dia sudah berkorban bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Yesus yang kita sembah sanggup menolong kita. Seperti pujian ini berkata, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaan dalam tangan-Mu, seluruh hidupku seakan goyang selamanya. Saya mau kita nyanyikan semua lagu ini. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku dalam tangan-Mu, seluruh hidupku takkan goyang selamanya. Bapak Ibu Saudara sekalian,
sekalian yang saya kasih dalam kasih Kristus. Yesus sanggup pulihkan saudara dan saya. Yesus sanggup pulihkan keadaanmu. Yesus sanggup memulihkan rumah tanggamu. Dan Yesus sanggup pulihkan bangsa kita. Ajaibkah Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Mari kita satu di dalam doa. Kami sungguh bersyukur Tuhan, Jumat Agung ini Tuhan, kami dapat memperingati pengorbanan Tuhan di kayu salib. Tuhan mau berkorban untuk kami. Tuhan mau mati untuk kami Tuhan. Sehingga lewat pengorbanan-Mu maka penebusan terjadi. Lewat pengorbanan-Mu keselamatan menjadi milik kami semua. Ajar kepada kami Tuhan, supaya kami tidak menyalahgunakan pengorbanan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Tuhan memberkati setiap firman yang kami dengar Tuhan. Firman itu menjadi rema di dalam kehidupan kami Bapa. Tuhan memberkati setiap jemaat-jemaat Tuhan. Tuhan memberkati setiap orang yang mendengar siaran ini Bapa. Di dalam ibadah, setiap jemaat di rumah masing-masing Tuhan, kami percaya Tuhan hadir. Tuhan hadir. Dan Tuhan senantiasa menyatakan kuasa. Tuhan senantiasa menyatakan mujizat-Mu Tuhan. Kalau saat ini Tuhan kami berdoa untuk pemerintah kami, untuk presiden kami, untuk wakil presiden kami, untuk gubernur kami Tuhan, untuk pemerintah kami semua. Biarlah hikmat yang dari Tuhan ada untuk mereka. Kami berdoa untuk para dokter. Kami berdoa untuk para perawat Tuhan, yang senantiasa meluangkan waktu, memberikan waktu Tuhan, untuk mereka mau merawat semua pasien Tuhan. Kekuatan pemeliharaan dari Tuhan ada untuk mereka Bapa. Mari Tuhan, Tuhan pulihkan bangsa kami. Tuhan pulihkan setiap negara Tuhan, yang saat ini dilanda oleh wabah corona Tuhan. Kami percaya Tuhan, semua pasti berlalu. Semua pasti berlalu Tuhan. Dan mujizat Tuhan pasti terjadi Bapa. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Maslam.
Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, Tuhan telah menyertai ibadah Jumat Agung pada hari ini. Saat ini kita akan mengakhiri ibadah, dan biar kiranya kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Karena salib-Mu Tuhan, Kau telah memberikan kami hidup. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat. Karena salib-Mu, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mukjizat. Kau yang berkuasa melakukan mukjizat-Mu, ku melakukan mukjizat-Mu di hidupku. Dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Sehingga hari ini Tuhan, kami ada di tempat ini. Hari ini, di Jumat Agung ini Tuhan, kami dapat memperingati bagaimana pengorbanan Tuhan di dalam kehidupan kami. Sehingga lewat pengorbanan-Mu Tuhan, maka keselamatan menjadi milik kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sehingga saat ini Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah ini Tuhan. Kami sungguh percaya Tuhan memberkati semua kami yang bersama-sama di dalam ibadah ini Tuhan. Kami dapat menikmati kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oleh sebab itu mari Bapak Ibu Saudara sekalian, arahkan hatimu kepada Tuhan dan angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Kasih anugerah dari Allah di dalam persekutuan Tuhan Yesus dan tuntunan Roh Kudus akan menyertai pribadimu, akan menyertai rumah tanggamu, akan menyertai anak cucumu hari ini sampai Maranatha. Tuhan datang menjemput semua orang yang sungguh-sungguh percaya kepadanya. Bapa, terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.